Sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya, zat cair dan juga gas. Jika pada materi sebelumnya kalian juga telah mempelajari tentang fluida statik atau fluida diam, maka kali ini kita akan mempelajari tentang fluida dinamik. Suatu fluida dikatakan dinamik jika fluida tersebut berpindah atau bergerak terhadap sekitarnya. Tapi tidak semua zat cair dan gas yang bergerak masuk dalam pembahasan kita. Namun hanya fluida yang bersifat ideal, yaitu fluida yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah fluida tidak dapat ditekan. Maksudnya adalah volume fluida tidak berubah walaupun diberi tekanan. Yang kedua, alirannya bersifat tunak, artinya fluida mengalir dengan laju yang tetap. Yang ketiga, tidak kental atau gesekan partikel fluida diabaikan. Dan yang terakhir, alirannya tidak turbulen, artinya setiap lapisan fluida mengalir dengan kecepatan yang sama. Dalam materi fluida dinamik ini ada beberapa pembahasan yang akan kita pelajari, di antaranya persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli, serta beberapa penerapan hukum Bernoulli. Oke, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu persamaan kontinuitas. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah pipa horizontal yang memiliki luas penampang yang mengecil pada salah satu ujungnya, sehingga pipa tersebut memiliki dua luas penampang yang berbeda, sebut saja A1 dan A2. Pipa tersebut dialiri fluida, atau agar kalian lebih mudah membayangkannya, ibu sebut saja dengan air ya. Saat air memasuki penampang A1, kecepatan air adalah V1. Sedangkan saat air masuk ke penampang 2, air akan mengalir dengan kecepatan V2. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa banyaknya volume air tiap satuan waktu yang mengalir pada seluruh bagian pipa tersebut adalah sama. Jadi, kalau misal air masuk ke dalam pipa itu 2 liter tiap detiknya, maka yang keluar pada pipa tersebut juga harus 2 liter setiap detik. Atau dapat kita tuliskan bahwa debit aliran air pada penampang 1 itu sama dengan debit aliran air pada penampang 2. Akibatnya bahwa kecepatan aliran air pada penampang yang lebih kecil itu lebih cepat daripada pada penampang yang lebih besar. Nah, hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran fluida inilah yang dinyatakan dalam persamaan kontinuitas, yang dituliskan dengan persamaan di mana Q adalah debit aliran fluida yang persamaannya A kali V, sehingga persamaan Q1 sama dengan Q2 dapat kita ubah menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana Q1 dan Q2 adalah debit aliran fluida pada penampang 1 dan 2, satuannya meter kubik per second. A1 dan A2 adalah luas penampang pipa bagian 1 dan 2, satuannya meter persegi. Dan V1, V2 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang 1 dan 2, satuannya meter per second. Contoh soal. Fluida mengalir pada sebuah pipa yang berbentuk leher botol seperti pada gambar di bawah. Jika kecepatan fluida pada penampang besar 4 meter per second, tentukan A. kecepatan fluida pada penampang kecil, B. debit aliran fluida pada penampang besar dan kecil. Oke, kita langsung saja kerjakan soal. Langkah pertama adalah kita tulis diketahui. Apa yang diketahui dari soal ini? Pertama, kecepatan fluida pada penampang besar. Penampang yang lebih besar yang mana? Ini penampang A1, ini penampang A2. A1 lebih besar ya, maka 4 meter per second ini adalah V1. Oke, apalagi yang diketahui jelas dari gambar, kita ketahui nilai A1 dan A2. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan fluida pada penampang kecil. Penampang kecil A2, kecepatan berarti yang ditanyakan adalah V2. Oke. Debit aliran fluida pada penampang besar dan kecil. Debit aliran simbolnya Q
kui. Pada penampang besar dan kecil berarti kui 1 dan kui 2. Oke, sekarang penyelesaian. Untuk mencari V2 kita menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Di sini satuan baku dari luas sebenarnya adalah meter kuadrat. Tapi kalau kita menggunakan cm kuadrat ke dalam persamaan, itu hasilnya akan sama ketika kita menggunakan meter kuadrat. Tapi untuk membuktikannya, baiklah ibu akan menggunakan tetap satuan meter kuadrat. Jadi cm kuadrat ini harus kita rubah dulu ke meter kuadrat ya. Yang perlu kalian ingat bahwa konversi cm ke meter itu tidak sama dengan cm kuadrat ke meter kuadrat, di mana 1 cm itu sama dengan 10 pangkat minus 2 meter dan 1 cm kuadrat itu sama dengan 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Jadi 15 cm kuadrat itu sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, dan 6 cm kuadrat itu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. A1 15 kali 10 pangkat minus 4, kita kali V1, V1 nya itu sama dengan 4, A2 nya 6 kali 10 pangkat minus 4 dikali V2 yang ditanyakan. 15 kali 4 itu sama dengan 60, berarti 60 kali 10 minus 4 sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 4 V2. Maka V2 sama dengan 60 kali 10 pangkat minus 4 per 6 kali 10 pangkat minus 4. Hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Di sini ada 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 4, tinggal kita coret. Tinggal 60 dibagi 6 itu sama dengan 10 meter per second. Nah, coba kalian perhatikan, 10 pangkat minus 4 ini merupakan hasil konversi dari cm ke meter kuadrat, akhirnya kita coret juga. Artinya apa? Andaikan cm kuadrat tidak kita ubah ke dalam meter kuadrat, maka hasilnya akan sama saja. Nah, ini berlaku untuk persamaan yang bentuknya seperti ini ya. Kita lihat variabel A ada di kedua ruas, begitu juga variabel V-nya. Oke, kita lanjut ke bagian B. Bagian B yang ditanyakan adalah debit aliran fluida pada penampang besar dan kecil. Kui 1 dan Kui 2. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa debit aliran fluida pada sebuah pipa itu sama di setiap titik. Jadi, kita cukup mencari besarnya Kui 1, maka Kui 2 akan sama dengan Kui 1. Oke, langsung saja kita kerjakan Kui 1. Kita pasang Kui 1 sama dengan A1 kali V1. Tinggal kita masukkan nilainya. A1 itu 15 kali 10 pangkat minus 4. Kita tidak boleh pakai yang 15 cm kuadrat ya. Kita harus pakai yang telah kita konversi ke meter. Oke, A1 nya 15 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian V1 nya 4, maka 15 kali 4 itu adalah 60 kali 10 minus 4, satuannya meter kubik per second. Nah, untuk Kui 2 sebenarnya kita tidak usah mencarinya lagi karena pasti nilainya sama dengan Kui 1, tapi bolehlah untuk kali ini kita coba buktikan ya. Persamaan Kui 2 berarti A2 kali V2. Nilai A2 nya 6 kali 10 pangkat minus 4. V2 nya kita ambil dari nilai yang sudah kita cari tadi, yaitu 10. Maka 6 dikali 10, 60 kali 10 pangkat minus 4. Sama kan? Terbukti.